Hai dan kembali lagi dengan aku di podcast monolog Litani Amerta. Di episode kali ini mau ngebahas suatu topik kayak ya diri kita, orang lain. Kita itu nggak bisa memaksakan harus satu teste dengan orang lain, harus sama dengan orang lain. Karena kita ya punya diri kita sendiri. Kita tahu cara diri kita sendiri untuk berbenah. Kita tahu diri kita sendiri untuk berpenampilan. Gitu. Dan sungguh capek rasanya kalau semisal hidup kita itu harus sama seperti orang lain. Dan kayak harus ngikutin standar dari orang lain, yang mana kita itu melakukan itu secara terpaksa. Kan yang namanya ikut-ikutan itu kesannya kayak memaksa aja gitu. Kita itu nggak menemukan kenyamanan di diri kita sendiri. Udah gitu kita itu nggak menjadi diri kita sendiri ketika harus mengikuti standar orang lain. Yang bikin gak nyaman dan yang bikin agak memaksa adalah dia mampu melakukan hal seperti itu gitu. Ibarat dari segi anggaplah dari segi fashion atau dari segi penampilan. Nah, si orang itu mampu dari segi itu, dari segi ekonomi, dari segi apapun. Nah, sementara kalau misalnya standar kita harus sama seperti orang itu, ya nggak mampu juga cuy. Ya kita ngerasa nggak sanggup aja gitu kalau harus ngikutin kayak gitu. Buat kamu yang berada di circle itu dan mungkin mereka beranggapan kalau misalnya jika kita harus diterima di circle itu dengan penampilan yang ditetapkan, dan kalau misalnya kamu melakukan itu secara terpaksa dan gak nyaman, ya lebih baik cabut aja sih. Kayak buat apa kita berada di tempat yang gak kita nyamanin, buat kita memaksa, buat kita capek aja jadinya. Karena pada dasarnya ya manusia itu unik, nggak bisa disamaratakan. Ya mungkin akan bisa disamaratakan ketika orang itu mempunyai keunikan yang sama gitu. Cuman yang sering terjadi adalah kita itu harus mengikutin standar dari orang itu. Dan kalau misalnya kita nggak menuruti itu, kita dianggap gagal, kita dianggap ketertinggalan gitu, atau kita dianggap kayak asing. Sungguh ironis aja kan, kayak memaksakan untuk harus sama gitu. Padahal ya kita itu beda-beda. Dan mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Ya nggak usah dipaksa sih kalau sekiranya nggak kuat.
Andai pun kalau kita paksa sekalipun, ya batin kita akan nolak juga cuy. Batin kita akan berusaha keras untuk nggak menerima hal itu. Yang ada diri kita sendiri kan yang sakit jadinya. Karena jadi berbeda itu bukan berarti buruk. Jadi berbeda itu bukan berarti salah. Justru kadang jadi berbeda itu ya kita berani berbeda, selagi itu nggak ngelanggar norma hukum atau apalah gitu, dan membuat diri kita berbeda, itu nggak salah sih. Yang salah itu kita harus dipaksa untuk menyamaratakan. Ya sementara kita dalam keadaan terpaksa untuk sama, kurang lebih kayak gitu sih. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi insecure dengan pencapaian orang lain, dengan perubahan orang lain, ya sebenarnya insecure itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ya jangan kelebihan. Dan jadikan rasa insecure itu untuk membuat kita jadi lebih mengupgrade diri, jadi lebih termotivasi, bukan membuat kita semakin mundur keterbelakangan gara-gara ya mengucilkan diri kita kan yang ada. Sehingga dari rasa insecure itu kita mematokkan diri kita sendiri untuk harus sama seperti orang itu. Padahal kita sadar kita mempunyai kemampuan yang berbeda, kita mempunyai karakter yang berbeda, kita mempunyai pola pikir yang berbeda. Walaupun tujuannya sama-sama bahagia, sama-sama pengen sukses. Tapi kan cara untuk meraih itu bukan cuman satu jalan aja. Ada banyak jalan. Beda itu nggak apa-apa. Ya mungkin teman-teman sering mendengarkan ungkapan kalau misalnya ya ada ungkapan yang gini nih. Mungkin ikan akan ngerasa bodoh seumur hidup ketika dia disuruh untuk memanjat pohon, jika dibandingkan dengan kera. Kera adalah hewan terpintar di dunia yang pintar memanjat pohon. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kan dari situ kita bisa ngelihat ya ikan juga punya kemampuannya sendiri untuk berenang. Kera juga mempunyai kemampuan sendiri untuk memanjat pohon. Dan dari dua perumpamaan itu kan juga bisa diambil bahwasanya apakah perbedaan itu buruk? Enggak. Ya mungkin kita bisa bilang ya itu kan cuma analogi dari seekor binatang gitu. Lah, dari seekor binatang aja kita bisa mengambil kesimpulan, apalagi kita yang manusia yang derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan tumbuhan dan binatang. Manusia mempunyai akal dan pikiran, mempunyai hawa nafsu, bisa melakukan apapun yang dia mau, bisa menciptakan kedamaian dan kerusakan. Gitu. Seharusnya dari hal-hal itu kita bisa mengambil hikmahnya sih. Dan jangan jadikan rasa insecure itu buat kita semakin terpuruk, kita semakin menutup diri, kita semakin seakan kehilangan arah. Seharusnya rasa insecure itu jadikan kita untuk motivasi sih, supaya bisa bangkit sama-sama. Yuk, bisa yuk.
Dan jangan mematokkan standar kita itu harus sama seperti orang lain. Kadang yang menjadi penyebab insecure itu ya hal itu kan. Kita terlalu mematokkan standar harus sama seperti orang lain. Mungkin nggak kita, oke, mungkin nggak kita. Kadang orang lain yang menilai bahwasannya yang mematokkan diri kita itu harus sama seperti orang itu. Kalau nggak sama ya kita gagal dinilai, kita buruk, dicap, atau kita dipandang sebelah mata karena berbeda. Entahlah, tanpa disadari ya. Bukankah selama ini hal yang menguatkan itu atas dasar perbedaan? Bukankah selama ini hal yang indah itu atas dasar perbedaan? Ya mungkin butuh analogi lagi. Kita semua memiliki kendaraan lah ya, anggap aja sepeda motor. Komponen dari sepeda motor itu kan beda-beda. Ada ban, ada rantai, ada roda, ada kursi. Jadi dari sekian perbedaan itu, jika digabungkan akan terlihat indah dan berguna. Dan hal itu kita gunakan sampai sekarang. Lantas, jika dirimu dipandang berbeda, seharusnya kita mengambil dari sudut pandang sebelah bahwasanya itu indah. Bukan kita ngerasa jadi buruk, kita ngerasa saja salah jalan, dan kita memutuskan untuk memaksakan harus sama seperti orang lain. Ya mungkin ketika kita mengambil jalan yang aman, ketika kita mengambil jalan yang kebanyakan orang, itu akan terasa nyaman, akan terasa aman, nggak ada kendala apapun. Tapi di satu sisi, ya ini menurut sudut pandangku aja, kayak kita itu nggak ngerasa bahwasanya diri kita tuh untuk mengupgrade. Ya kita nggak mengalami pengupgradean dalam diri. Karena kenapa begitu? Ya kita ngerasa ya kayak buat apa lagi gitu upgrade diri. Ini kan udah jalan yang aman, ini udah jalan yang nyaman. Banyak orang mendukung di sini gitu. Ya udah gitu. Tanpa harus mencari pengetahuan lain supaya kedepannya gimana. Soalnya jalannya ya ini jalannya gitu. Dan itu yang menyebabkan kita itu menjadi seseorang yang mengalami kemunduran. Sehingga dari kemunduran itu kita wariskan ke generasi kita terus menerus. Dan kita mewariskan hal itu untuk survive di jalan yang sama. Bahwasanya kalau pengen berhasil itu ya seperti ini, nggak ada jalan lain selain jalan ini gitu. Dan kita kayak membuang apa itu ciptaan Tuhan yang berbeda-beda gitu. Intinya Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi seperti ini, jalannya ini, kebanyakan orang milih ini kok gitu, tanpa harus survive, yang buka jalan sendiri gitu. Jadi aku teringat sebuah tulisan, kayak ya mungkin ini agak melenceng sih, tapi aku pengen ngobrol ini aja. Jadi waktu itu aku lihat kayak cerita bahwasanya orang Indonesia dulu itu hebat-hebat. Orang Indonesia itu dulu mempunyai pola pikir yang maju, mempunyai tekad yang kuat, mempunyai teknologi yang maju dan berkembang lah gitu. Dari hal berlayar, berburu, atau apapun itu, jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi seiring berjalannya waktu, negara Indonesia ini kenapa menjadi negara yang tertinggal?
Padahal dulunya orang-orang, ya dulu disebut Nusantara lah, padahal dulu orang-orang Nusantara itu adalah peradaban yang maju. Namun seiring perkembangan zaman, kita menjadi tertinggal. Salah satu penyebabnya yaitu karena nenek moyang zaman dulu itu tuh enggak menulis tentang apa yang telah ia raih, tentang hasil survive yang telah dia lakukan gitu. Karena mereka memikir, untuk apa ditulis itu? Kita jalan beberapa meter aja masuk ke dalam hutan, balik-balik bukan cuman hewan buruan yang didapat, melainkan buah-buahan gitu. Karena ya Nusantara terkenal dengan hutan dan alam yang kaya gitu. Jadi pada saat itu mereka berpikir ya anak cucunya juga bakalan gampang gitu untuk melakukan hal yang sama, sehingga kemampuan itu ya mereka tularkan melalui turun-temurun gitu, bukan tanpa teks, bukan tanpa tulisan gitu. Nah sedangkan di daerah gurun, nenek moyang mereka itu justru mendeskripsikan hasil yang telah dia lakukan dengan bentuk tulisan, kayak gimana caranya untuk mendapatkan air, gimana caranya untuk melakukan perjalanan, gimana caranya untuk berburu. Itu tuh mereka tuliskan dalam sebuah naskah, yang mana naskah itu nanti disimpan untuk generasi mereka supaya dipelajari lagi, oh seperti ini rupanya caranya, seperti ini gitu. Sehingga lambat laun budaya yang diterapkan dari nenek moyang orang timur itu dengan membaca dan menulis itu turun temurun bagi anak mereka gitu, bagi cucu-cucu mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi hanya di negaranya tersebut, melainkan ya di berbagai negara. Itu yang membuat, salah satu yang membuat negara maju dan kenapa kita tertinggal. Nah itu sih. Dan ya kadang negara yang maju itu kan mereka itu melakukan inovasi-inovasi baru, melakukan hal-hal baru yang nggak pernah dijalankan kebanyakan orang. Intinya melakukan terobosan baru, eksperimen yang gila atau segala macam gitu. Karena bagi mereka ya kalau seandainya pun gagal ya udah gitu, diperbaiki lagi, dicoba lagi gitu. Dan seandainya gagal ya dicari tahu lagi apa penyebabnya gitu. Kadang itu yang membuat mental orang-orang luar itu menjadi semakin gokil aja gitu. Dan gak jarang kan kita ngelihat hasil karya mereka itu dengan kata-kata yang kita sebut bahwasanya wah itu ide jenius gitu. Semua orang itu kan mempunyai waktu yang sama 24 jam, nggak lebih nggak kurang gitu, tergantung orang itu mau melakukannya apa, dan tergantung orang itu juga berani mencoba hal baru atau enggak. Nah masalahnya di kita itu budaya untuk mau mencoba hal baru itu dihilangkan enggak, tapi disarankan untuk tidak gitu. Karena kayak alah nggak usah lah, nanti entah kayak mana jadinya gitu, udah ini aja, ini tuh udah jelas nih gitu. Dan dari situ kita nggak menemukan inovasi-inovasi gitu. Maka dari itu kita kayak disamaratakan aja gitu. Dan sehingga kita jauh dari kata bahwasanya Tuhan itu menciptakan manusia itu unik. Ya kita jauh dari kata itu gitu. Karena kita menganggap ya kalau mau berhasil, kalau mau sukses ya dengan satu jalan ini aja gitu. Jangan buka jalan sendiri, nanti kok akan kayak kita itu diiming-imingi, kita itu ditakut-takuti bahwasanya akan gagal, akan
tersesat akan apa gitu, kayak ya ditakut-takuti seperti itu lah yang membuat kita kayak ya udahlah jalan ini aja lah gitu. Kita nggak bisa inovasi, kita nggak mempunyai gagasan baru, melainkan kayak gagasan itu aja gitu. Dan hal seperti itu yang kita turunkan ke generasi-generasi kita, walaupun kita sering bilang kayak membangun suatu dan ya memilih jalannya sendiri untuk berinovasi sendiri itu nggak ada salahnya kok, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Itu bukan suatu kesalahan yang besar, bukan satu hal yang melanggar norma dan hukum, dan itu nggak apa-apa. Lakukan aja apa yang pengen dilakukan, karena ya salah satu hal yang nggak bisa kembali lagi itu kan waktu. Jadi selagi masih punya waktu, selagi masih punya ide, selagi masih punya rasa penasaran akan sesuatu hal yang ingin dilakukan, walaupun itu berbeda, lakukan aja. Dan kita itu nggak harus mematok untuk menjadi seseorang ataupun jalan kebanyakan lah gitu. Nggak harus, karena kalau kita mengikuti itu ya, kalau misalnya bertolak belakang sama diri kita, capek yang ada. Oke, mungkin itu aja sih di podcast monolog Betani Amerta. Semoga dapat menemani tidurmu di malam hari ini. Jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih. Boom.